Video game bukan lagi merupakan kata-kata asing di telinga kita. Sejak pertama kali dikembangkan di dunia pada tahun 70-an, sampai saat ini sudah banyak nama-nama terkenal sebagai developer dan publisher video game kelas dunia, seperti Electronic Arts, Square Enix, Namco, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia pun video games dari developer dan publisher ternama ini sudah sangat banyak. Dan bahkan telah menjadi salah satu hiburan hampir wajib bagi banyak anak-anak. Aduh, yang namanya anak-anak ya kalau udah main video game disuruh pulang nggak mau. Sama sih saya juga gitu. Saya udah beli kartunya, tinggal main aja. Nah, kalau udah nemenin anak main video game, emang kita punya kepuasan tersendiri. Nah, dunia digital kali ini akan ngebahas tentang video games dan perkembangannya di Indonesia. Pertanyaan ini keluar karena selama ini kita selalu dijejelin sama video games dari luar negeri. Dari Amerika, Jepang, Eropa, pokoknya made in luar semuanya. Tapi sebenarnya ada loh video games creator dan juga video games yang asli buatan Indonesia. Mau tahu dan lihat nggak siapa pembuatnya? Nah, ini dia jagoannya. Saya berkarir di bidang games sejak tahun 99. Jadi secara komersial bikin game itu tahun 99. Sebelumnya saya karir di bidang animasi dan masuk ke bidang game itu juga sebagai animator dan 3D artist. Jadi saya bikin animasi dan model untuk game itu. Sebelum saya bikin game tahun 99 itu, saya kuliah dan mulai kerja di bidang animasi. Itu saya punya kesukaan game namanya Need for Speed, dan tahun 2003 dapat kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan game itu. Gamenya akhirnya rilis, nama kita masuk kredit, nah itu kan senang sekali. Dan wah gila, nggak nyangka ya, ternyata ada orang Indonesia yang ikutan bikin video game sekeren itu. Ih, wah hebat banget pokoknya. Nah sekarang gini, saya mau main dulu, saya mau lawan nih zombie bule, pemainnya orang Indonesia asli ya. Ya, tuh hampir kalah, ya main dulu ya. Habis semua habis. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan satu orang jagoan asli Indonesia. Namanya Mas Bulit. Mas Bulit, apa kabar Mas? baik, Mas. Waduh, kalau bisa dibilang saya ini ngiri banget sama Mas Bulit. Mas Bulit ini kerjaannya main games terus tiap hari, nggak berhenti. Nah, ngomong-ngomong, awal bisa suka sama games ini kan pasti karena dari kecil udah sempat mainin video games dari zaman dulu kan. Betul. Yang paling disukain apa Mas Bulit? Dulu sih paling ingat ya main Atari main tenis ada ya, tenis, bentang tuh balik-balik gitu doang. Combat, terus Space Invaders yang masuk ke komputer juga, yang pesawatnya statis kiri kanan doang sama maju mundur. Tapi asik, kotak-kotak doang. Nah, kalau sekarang nih tim yang terlibat di timnya Mas Bulit untuk membuat satu video games itu sebenarnya ada berapa banyak sih Mas? Tergantung gamenya, tapi yang pasti karena ini terdiri dari beberapa disiplin ilmu, jadi yang melibatkan ada programmer, ada desainer, ada animator, dan
Kalau kebetulan game itu membutuhkan hardware khusus, ada orang hardwarenya, elektronik, dan mechanical kadang-kadang. Terutama kalau bikin animasi itu orangnya kan nggak bisa cuma satu, harus ada beberapa, ada banyak. Tuh. Berarti kalau di timnya Mas Bulit sekarang di e-box-nya ada berapa orang biasanya? Sekarang ini ada yang pasti itu 5. 5 ya? 5. Tapi pada saat pembuatan kita pasti akan lebih. Misalnya ada artnya butuh lebih gitu ya. Ya kita ada teman-teman yang bantuin juga. Untuk programming butuh lebih dari 1 orang, ada yang bantuin, dan ya itu bisa berkembang. Ini tim yang ada di e-box ini selalu workshopnya di kantornya Mas Bulit ya? Iya. Untuk mengerjakan tuh pasti ngumpul di situ semua. Pasti situ. Nah, games yang biasa nih Mas Bulit bikin ini lebih ke yang arcade atau yang pakai yang konsol nih? Sekarang kita banyak yang arcade. Kita bikin arcade, yaitu game yang untuk untuk satu sistem. Jadi ada gamenya, ada software gamenya, terus ada hardwarenya. Hardwarenya juga macam-macam. Ada TV monitor, satu paket lah pokoknya. Jadi ada jungkat-jungkit, ada dance pad, ada sesuai hardware yang dibutuhkan. Nah itu kita ngembangin semua seluruhnya, dari desainnya sampai aplikasi gamenya, desain hardwarenya, sampai animasi grafisnya itu kita kerjain semua. Satu sistem. Jadi istilahnya kalau misalnya dibisnisin, ini udah bisa jalan ya Mas? Udah jalan. Playable. Udah bisa dimainkan. Nah kalau dari sisi bisnis, menguntungkan nggak sih Mas meng-create satu games, ya, terus ditawarin ke konsumen untuk nih saya punya games ini yang bisa dipakai gitu misalnya. Kayak sistemnya Mas Bulit kan disewain ya? Iya betul. Nah ini menguntungkan Mas? Iya, sangat menguntungkan karena e-box ini sendiri didirikan dengan konsep game rental, menyewakan game. Karena kita ngelihat ada kebutuhan untuk produk prinsipal yang dia butuh video game untuk eventnya offline untuk anak-anak gitu. Kadang-kadang mereka butuh video game dalam waktu dekat dan agak sulit untuk meng-create yang baru. Iya, agak sulit meng-create dan baru, dan budgetnya juga nggak terbatas. Jadi kita punya konsep, kita buat game banyak-banyak, kita yakin game itu bagus, kita tes ke anak-anak, udah anak-anak suka, dan saat itu ada produk prinsipal yang membutuhkan itu, kita sewakan, kita rentalkan. Tinggal di-customize aja. Tinggal di-custom, jadi mereknya bisa masuk, brandingnya bisa masuk. Mungkin ada tokoh dari si brand itu bisa dimasukin juga ke bisa dalamnya. dimasukin. Bisa karakternya, backgroundnya, dan itu. Jadi kita custom game itu dan kita sewakan, dan itu ternyata sambutannya bagus. Bagus dan menguntungkan. Tapi memang kalau dari sisi bisnis, inilah yang bisa dilakukan oleh e-box, yaitu ada Mas Bulit dan timnya yang bisa dikerjakan. Dan yang pasti kan gini Mas, yang namanya games creator di Indonesia atau games development itu kan belum terlalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Hanya beberapa aja. Nah Mas Bulit ini adalah salah satunya. Gimana cara Mas Bulit mengenalkan ke masyarakat, juga pendistribusiannya sampai ke masyarakat ini gimana nih? Ya, kita bekerja sama produsen-produsen yang tadi Mas Bulit pada saat mereka mengadakan event offline, kita sewakan gamenya, kan otomatis banyak teman-teman dari daerah yang main ngelihat, dan mereka otomatis juga tahu, oh ini game bikinan Indonesia, made in Indonesia. Jadi ya kita sekaligus gitu. Ada kebanggaan lah ya. Oh iya. Dan sekaligus kita memperkenalkan, dan kita juga ya dapat ininya juga, bisnisnya juga. Saat ini kita udah roadshow ke jalan-jalan ke lebih dari udah 10 kota Mas. Sudah 10 kota. Ini kalau kita lihat ini ada beberapa event yang e-box ikutan ya. Iya betul. Ini ada ekspresi anaknya, main seru banget. Itu yang penting. Ini juga. Ini anak-anak ramai. Emang kalau namanya video games itu kan attract-nya tuh sebenarnya ke anak-anak, tapi orang tua pun juga kadang-kadang jadi tertarik ya karena ngeliat anaknya main kok kayak seru. Jadi jauh mana nih eksplorasi dan pengembangan games-games yang ada dan dibuat sama Mas Bulit dan juga tim? Pasti kan selalu harus ada referensi kira-kira dari mungkin dari luar, atau mungkin ada referensi dari teman-teman yang kreatif banget menciptakan satu cerita gitu. Wah, kita ambil aja dari cerita ini nih, kita create lagi. Itu gimana nih Mas? Kan itu pasti eksplorasi dalam banget nih Mas. Iya. Eksplorasi atau ya kita nyebutnya research and development. Itu
Itu dari berbagai macam sisi memang. Dari sisi teknologi, kita ada beberapa temen yang nggak di Jakarta aja, Mas, di daerah ada. Di Luar kota daerah. yang lain. Di sana ada beberapa orang yang ngembangin teknologi baru dengan menggunakan macam-macam kamera, dengan hardware lain, dengan motorik segala macam. Nah, teknologi-teknologi itu terus dieksplor, kita research. Nanti pada saatnya di Ebox kita coba dengan teknologi ini game seperti apa yang bisa kita buat. Dan nanti kita ramu, kita coba interaksinya, dan setelah interaksi itu kita dapat, kita masukin gamenya. Wah, jadilah satu game yang menggunakan teknologi itu. Mas Bulit, kalau misalnya nih ada yang kepengen mulai untuk menjadi games creator gitu ya, ada nggak sih sekolah khusus untuk bidang ini nih, khususnya untuk games creator ini? Kalau sekolah untuk grafisnya, animasi itu udah ada beberapa sih kursus gitu. Cuma yang ngegabungin benar-benar jadi satu game itu sekarang baru mulai. Tapi wacananya udah kenceng juga. Nah ya betul. Ini ya khususnya biasanya kalau kita lihat untuk menjadi seorang games creator itu umuran berapa yang paling udah bisa lah menerima serapan teknologi dan segala macam? Mungkin dari 5 tahun apa segala macam gitu? Kalau untuk bikinnya gitu ya, secara hobi itu sebenarnya mungkin dulu saya SMP udah mulai sih. Udah mulai. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang kan makin cepat ya dengan teknologi. Mungkin di bawah SMP malah. Di bawah SMP udah mulai bisa. Mulai kutak-kutik program, animasi gitu ini bisa. Tapi secara komersial mungkin ya setelah kuliah. Setelah kuliah betul. Atau lagi kuliah pun udah mulai coba-coba untuk berbisnisnya nggak masalah gitu ya. Iya, itu bisa kok. Bisa banget itu. Bisa ya. Nah tuh siapa tahu Anda ini punya anak yang kreatif banget ya. Siapa tahu bisa menjadi seorang games creator, diasah aja dari sekarang, ya kan? Kayak Mas Bulit ini bener-bener semua yang dibuat sama dia ini bener-bener jadi sesuatu sekarang. Games-gamesnya itu ada. Nanti kita bisa lihat juga beberapa contoh games yang dibuat sama Mas Bulit dan juga timnya. Tapi gini Mas, sekarang nih saya mau nerusin ngobrol sama Mas Bulit. Tapi kan nanti kalau nggak kepanjangan Mas, ya kan? Mas Bulit kasih lihat saya dulu aja. Bisa nggak nih saya dibikin jadi tokoh di games Mas? Bisa kan? Bisa. Saya tuh suka tokoh spy, ya. Nanti Anda bisa lihat sama-sama. Nanti kita balik lagi ngobrol ya. Sekarang saya ngobrolin dulu untuk bisnis saya nih sama Mas Bulit, ya. Gimana Mas? Bisa ya? Bisa. Jadi tokoh yang mirip kayak James Bond. Nah, sekarang kita balik lagi ngobrol sama Mas Bulit soal dia dan timnya bagaimana sih cara buat games arcade. Kalau tadi kan kita ngomongin bisnisnya, biasa namanya juga pebisnis, ya nggak Mas Bulit? Siap. Nah, Mas, ini kan setiap pembuatan games-games baru atau yang di-develop sama Mas Bulit, baik yang tailor-made yang udah mau dibuat untuk ditawarin ke orang, ini kan pasti ada tahapan-tahapannya nih. Boleh nggak jelasin satu-satu nih tahapannya apa aja biar yang di rumah nih bisa tahu, oh gini ternyata, siapa tahu juga ada yang mau belajar gitu Mas. Gimana Mas? Oke. Kalau saya sih punya style ya. Nah, gayanya Mas Bulit gitu ya. Kalau saya berpendapat dan punya style, kalau buat game itu mulainya dari tengah, Mas. Oh, dari tengah? Dari tengah. Tengah tuh apa kira-kira tengahnya itu? Tengahnya itu dari gameplaynya. Oh, gameplaynya. Jadi kalau dari permainannya sendiri. Kalau game yang paling penting menurut saya adalah gameplay, yaitu gimana interaksi orang dan si game itu. Betul. Gimana kita mau pakai inputnya pakai joystick, mau pakai apa, kita buat gamenya enak dulu gitu. Mau pakai senyaman suara, mungkin gitu ya. Suara juga, gimana kita teriak-teriak atau apa gitu. Gamenya udah enak. Baru kita bisa lari ke belakang, kita bisa lari ke depan. Ke belakang itu kita tentuin temanya, konsepnya, segala macam. Ke depannya kita buat visualnya, tampilan akhirnya, ngejrengnya gitu, gimana, bungkusnya, gerakan tangannya gimana? Gimana nggak enak main gitu. Kita tes juga ke anak-anak, gimana mereka responnya terhadap game itu. Wah, ternyata enak pakai input gini, cara kayak gini, game gini. Baru kita tentuin tema. Jadi benar-benar divisualisasiin dulu ya Mas ya? Dan digerakin dulu. Jadi misalnya
Mas Bulit sendiri bisa jadi mock-up-nya sendiri kan? Iya. Misalnya perang gitu, tangannya begini gitu. Misalnya main pedang gitu ya. Misalnya main biola, gayanya harus begini gitu ya. Iya. Dan biasanya pas kita di tengah itu, itu istilahnya kita buat yang namanya prototype. Betul. Prototype itu program yang cepat, program cepat. Mungkin kalau itu akan banyak bugnya, gitu. Mungkin di tengah jalan akan hang, atau grafisnya juga ala kadarnya, asal ada aja juga. Misalnya ada karakter juga, karakter yang kotak-kotak atau apa gitu. Tapi di situ gamenya udah berinteraksi gitu. Itu prototype. Nah, dari prototype itu kita bisa lihat, wah ini it works gitu. Iya, Ini bisa nih, bisa jadi game yang fun gitu. Udah jadi game yang fun, ayo kita bisa buat, kita settingnya angkasa luar, kita settingnya medieval, mau apa zaman koboi misalnya. Atau koboi atau zaman buah-buahan, ada nggak kalang buah-buahan atau ada zaman buah-buahan apapun, atau alien lagi berantem, itu bisa kita buat gitu. Tapi yang penting gimana interaksinya itu dulu. Nah, kalau udah it's about gameplay, ada juga nih software-software yang harus dipikirin ya, yang untuk membuat game itu sendiri. Nah, kalau software yang dipakai sama para profesional game creator ini, software kayak apa sih? Terus juga untuk sistem pemrogramannya. Sampai susah tuh, bahasa susah soalnya. Hampir saya susah bahasa Sunda, saya lupa nih. Kalau dari software itu banyak software di pasaran ya untuk grafis itu. Saya sendiri sih tidak terpatok untuk software tertentu. Malah sekarang saya lagi pakai nih software open source. Open source, jadi dari mana-mana kita gitu coba ya? open source. Kalau untuk 3D-nya kita pakai Blender. Kalau untuk saya di rumah pakai Blender juga, Mas. Oh, pakai Blender. Kalau pagi-pagi buat ngejus. Nah, itu software open source kita pakai itu. Walaupun ada software lain yang komersial, misalnya 3D Studio Max, ada Maya, ada macam-macam lah, itu ada banyak. Mas Bulit, kalau tadi kita ngomongin software untuk game arcade gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk yang hardware-nya nih, yang dipakai nih apa nih sih? Untuk hardware kita sekarang lagi pakai alat-alat yang sederhana sebenarnya, alat-alat yang ada di pasaran. Oh gitu? Contohnya apa, Mas? Contohnya kayak kamera, webcam itu kan kita bisa dapat di mana-mana. Tapi kita bisa buat itu jadi sensor gerakan gitu misalnya. Gitu? Dia bisa detect gerakan. Sensor grafiknya kita sendiri kita gerak itu bisa pakai webcamnya itu? Bisa. Atau kita coba pakai mikrofon. Atau ada lagi pakai Bluetooth, ada lagi pakai switch biasa, jadi dipijit-pijit gitu. Itu switch yang kita bisa pakai. Ada juga kayak jungkat-jungkit. Kita pakai potensi untuk volume suara untuk itu apa? Radio tape gitu, ada volume. Tuningnya ada buat fine tuning. Kita coba pakai gitu, dan tinggal alat itu komunikasi dengan komputer gitu. Oke, contohnya kalau kita buat game dance gitu, di mana orang harus nginjek gitu ya, dance pad-nya itu ya. Nah, itu kayak kita coba pakai switch gitu, on off switch. Di situ ada lampunya, kalau tekan lampunya nyala, terus dia ngirim data ke CPU, ke komputer. Nah, di komputer ya tinggal kita kemas, nanti data itu mau jadi apa, jadi lampunya jadi orang dansa gini-gini atau gitu. Kalau misal Mas Bulit udah pernah bikin belum yang pakai sensor gerak gitu? Ada juga ya, yang maksudnya yang dia berdasarkan gerakan kita gitu. Saya begini-begini, gambarnya juga ikut ya, bisa ya Mas ya? Ada yang lagi coba dikembangin sekarang. Masih dalam tahap ini sih, coba udah sukses sedikit, nanti kita bikin lebih kompleks lagi gitu. Betul. Ini kira-kira visi misinya e-box-nya apa sih Mas, kalau kita boleh tahu Mas? Nah, visi misi e-box itu sendiri yang saya dan teman-teman pengen waktu bikin itu adalah game seperti ini, e-box yang bisa dimain anak-anak, itu bisa ke pelosok-pelosok malah, ke banyak kota di daerah gitu, masuk sana makin lama. Kita kan udah keliling kota, tapi maksudnya makin banyak kota gitu, dan makin banyak orang kenal gitu ya. Dan konten gamenya sendiri makin banyak yang berbau pendidikan gitu, lebih bertema pendidikan, dan game itu bisa dinikmati oleh orang dimanapun juga di dalam. Yang kebayang sama saya, e-box tuh masuk dalam satu mobil atau itu, dia masuk ke pelosok, buka gitu, orang bisa main, semua bisa main. Beberapa penyumbang teknologi itu bukan datang dari kota-kota besar, malah justru dari
daerah. Iya. Mereka ada orang yang luar biasa pintar gitu, dia bisa bikin program atau bikin apa, tapi setelah bikin kan dia bingung mau diapain Iya, gitu. benar. Nah, saya maksud dengan e-box ke dalam-dalam ke desain, ketemu orang seperti itu, dan mereka bisa ternyata game bikinan Indonesia masuk sini, jadi kalau saya buat saya bisa kreator ini juga. Betul. Jadi tercapai gitu, it's reachable, bukan game itu jauh di atas atau segala macam. Jadi yang namanya games creator di Indonesia ini nggak kalah sama games creator yang ada di luar, Amerika, Jepang, Eropa, dan yang lain-lain. Nah, kalau nggak percaya, mau nggak kita lihat sama-sama contoh-contoh games yang udah dibuat sama Mas Bulit dan juga timnya dari e-box. Ini dia nih gamesnya. Wow. Ya, Terus lanjut. Ya, wah, ini dia nih salah satu games yang dibuat sama e-box, yaitu ini namanya e-box Drive. Bilang objektif permainannya apa sih, Mas? Ini kita pura-puranya jadi orang yang ngumpulin paket. Jadi tiap 15 paket kita kumpulin, Dapat angka. Waktunya nambah. Oh gitu? Nah ini kayak gini, udah Betul. harus belajar. Nah itu jadi game yang gimana bikin game yang mudah dimainkan, tapi bikin penasaran. Supaya bisa tinggi. Bener. Nah ini susah. kalau misalnya, ini kan saya 147 gitu. Kalau misalnya anak-anak yang main, paling tinggi mereka rekornya bisa berapa? Apa lebih, Mas? Anak-anak bisa 150-an lebih. Waduh, tuh anak-anak emang lebih jago biasanya dari orang Anak-anak dewasa jago ya. ya, udah biasa mereka. Ya, gampang banget. Rewardnya makin banyak paket kita kumpulin, mainnya lebih lama. Bener. Karena waktunya nambah dan nambah. Betul. Itulah. Mas, game. selain box drive ini ada apa lagi, Mas? Ada banyak game buatan kita. Mau lihat yang lain? Boleh, boleh. Boleh. Saya tinggal nunggu nih berapa nih, Mas, poinnya, Mas. Tanggung, Mas. Wah, kayaknya Tanggung. yang ini agak di bawah turun nih, ya. agak turun ya. Agak Soalnya turun, ya. kita sambil ngobrol, Sambil Mas, ngobrol. ya kan? Tapi nggak apa-apa. Wih, 94. Lumayan. Iya, ditambah 147 saya nggak tahu berapa. Kita boleh lihat yang lain ya? Ya, sip. Yuk, Silakan. kita lihat. Kita lihat lagi yang lain nih gamesnya. Jatuhin, ha. Ini mesti jatuhin ya. Kiri, kanan, kiri. Kita kanan. mesti balas kemiringannya. Ya, terus kurang cepat, cepetin lagi. Kurang Terlalu dalam- cepat. Kurang dari 1 menit kita harus jatuhin dia. Lihat apa yang terjadi. Ya, jeruknya jatuh. Dikit lagi. Jeruk pemakan. Ya. Yes, berhasil. Akhirnya. Akhirnya berhasil, Mas. Akhirnya. Kurang dari 1 menit ya. Betul. Tuh 1 kan, menit lah ya. ternyata permainan